kenapa Ustaz harus mondok di MTS atau MA Putri di Piat 8 Ustaz? Kan sekarang kan sudah banyak juga Ustaz, sekolah-sekolah pesantren gitu ya, khusus untuk putri juga Ustaz. Iya. Mungkin lebih tepatnya apa mungkin ya keunggulan gitu ya, ya di pondok putri ini membuat hati ini terpaut gitu Ustaz, untuk menjadi hati tenang ya. Baik. Sebetulnya ya banyak keunggulan yang bisa kita dapati ya wali santri ketika mereka pondok di Bakka, Mahat Bakka Pondok Putri. Pertama, ya saya akan urut ya. Insyaallah ya, Bakka itu kita punya prinsip ingin menjadikan anak yang keluar dari pondok itu berakhlakul karimah, ya berakhlak mulia. Ini yang paling terpenting dari tujuan pembelajaran, ya. Bahwasanya menjadikan anak-anak itu ketika keluar dia berakhlakul karimah, dengan orang tuanya dia berbakti, ya, dengan ibu bapaknya dia hormat, bisa berkhidmah, ya, bisa mengajari orang tuanya, di masyarakat dia pandai bergaul, berakhlakul karimah, ya, disenangi oleh orang dengan akhlaknya. Maka di sini kita berusaha memoles ya putri-putri kita, ya, anak-anak didik kita dipoles dengan akhlakul karimah. Jadi itu yang kita tanamkan dari sejak awal agar mereka nanti ke depannya lulus dimanapun mereka berada, walaupun tidak di Bakka lagi, mereka memegang akhlakul karimah ini, akhlak yang mulia. Karena Ustaz Naim mungkin tahu ya, di luar sana ya berapa banyak rusak akhlak remaja-remaja, ya, kita saksikan, remaja-remaja di usia-usia yang semacam itu berpacaran, kemudian banyak yang kadang-kadang hamil di luar nikah, banyak hal-hal yang mereka mungkin menghabiskan waktu mereka tanpa ada faedah, kadang berani dengan orang tuanya, kata-kata yang tidak sopan dan semisalnya. Maka kita ingin mengubah ya remaja-remaja semacam ini menjadi remaja yang berakhlakul karimah. Ini yang pertama, mendidik akhlakul karimah. Yang kedua, mau lagi nggak yang kedua dikasih tahu? Harus semuanya. Yang kedua, ya, menjadikan anak tersebut hafal Quran. Hafal Al-Quran. Jadi kita didik ya anak-anak di sini, muqarrar kita, ya kurikulum kita itu hafal Quran ketika mereka lulus. Ya, sehingga harapan besar kita ya anak-anak itu ketika dia selesai di Bakka, kemudian dia mengajar dan mereka hafal Al-Quranul Karim. Kemudian tidak hanya sekedar menghafal ya. Jadi di Bakka ini ada punya mungkin unik ya, pondok yang unik daripada yang lainnya. Apa? Karena kita tuh punya simbol itqan. Ya, jadi kita itu tidak hanya sekedar anak itu pernah menghafal. Karena banyak orang itu hafal Quran, tapi ketika dites lupa dia. Ini bukan hafal Quran, tapi pernah menghafal. Kita tidak mau anak itu pernah menghafal. Saya pernah menghafal 2 juz, saya pernah menghafal 3 juz, enggak. Tapi memang benar-benar betul-betul dia hafal. Maka kita punya simbol, dan itu yang kita terapkan, itqan. Ya. Artinya ketika dia ditanya berapa juz kamu hafal, saya 10 juz, siap saat itu juga dia dites. Karena banyak orang ditanya berapa hafal juz, saya pernah hafal 15 juz. Pernah berapa juz? Saya pernah hafal 20 juz. Tapi tak tes ya, belum siap saya. Coba nanti, saya persiapan sebulan. Ini pernah menghafal. Kita tidak mau. Kita harus anak kita kapanpun, dimanapun, dia siap saat dites ya. Jadi ini simbol kita. Jadi tidak hanya sekedar menghafal, itqan di dalam menghafal. Kemudian juga tidak hanya itu, tidak itqan dalam hafalan, itqan di dalam bacaan. Ya, sehingga bacanya betul-betul fasih ya. Sehingga sifat-sifat hurufnya diperhatikan, tidak hanya ahkam tajwid ya, tetapi sifat-sifat huruf ini yang susah, yang kadang-kadang banyak orang tidak tahu ilmu-ilmu semacam ini, dan ini diajarkan secara mendetail ya di Pondok Pesantren Bakka ya. Sehingga dulu kita mendatangkan syekhah ya, dan sekarang pun masih, karena masa Covid ya, pelajarannya secara online sekarang terhenti ya. Insyaallah ke depan ini akan datang lagi, insyaallah syekhah berusaha secara offline ya, akan datang karena Covid sudah kita lihat ya mereda, sehingga mudah mendatangkan, dan itu insyaallah akan diajar juga orang-orang yang sangat ahli ya, syekhah ya dari luar negeri. Sehingga ini keunggulan ya yang di antara Pondok Bakka itu hafal Quran ya, tidak hanya sekedar dia hafal itqan, tapi itqan di dalam bacaannya. Kemudian yang ketiga, Ustaz Naim, keunggulan Pondok Pesantren Bakka adalah penguasaan bahasa Arab. Iya. Anak-anak di sini dididik ya menguasai bahasa Arab ya,
baik itu dia memahami apa yang dia baca, dan ini yang paling terpenting, ya, dia memahami membaca kitab. Kemudian juga anak-anak itu dituntut untuk bisa berbicara, berbahasa secara aktif, tidak pasif, karena orang berbahasa Arab itu harus 4 hal dikuasai dalam ilmu bahasa itu. Apa itu 4 hal? Pertama, dia bisa membaca. Membaca dulu. Ya, dia bisa membaca, bagus bacaannya. Kemudian yang kedua, dia bisa memahami apa yang dia baca. Ya, memahami apa yang dia baca. Kemudian yang ketiga, dia bisa menulis. Menulis tertib yang benar, ya, takbir yang benar. Karena banyak orang bisa bahasa Arab ketika menulis uslubnya uslub orang Indonesia. Uslubnya banyak kesalahan di dalam nahu dan sorofnya. Ya, banyak orang. Ya, ini kenapa? Dan ini tidak mau terjadi pada anak-anak kita. Kemudian terakhir yang keempat adalah dalam berbahasa Arab itu tidak hanya sekedar dia bisa menulis, dia bisa berbicara. Maka orang kalau menguasai ini dikatakan dia bisa berbahasa. Jadi berbahasa itu 4 komponen ini harus ada pada diri seorang santri, ya, santriwati. Dia bisa membaca, memahami apa yang dia baca, dia bisa menulis, dan dia bisa berbicara. Ya, maka ini yang kita tanamkan pada anak didik kita. Walaupun mungkin, ya, dari harapan kita, ya, tidak sampai 100%, tapi kita berusaha menuju ke arah sana, dan insya Allah kita berada pada rel yang tepat. Sudah pada jalan yang tepat, ya, menuju ke arah sana, kemampuan berbahasa Arab. Kemudian yang keempat, keunggulan, ya, di pondok Putri Bakkah ini adalah menyalurkan literasi anak-anak. Jadi anak-anak itu memiliki literasi, ya, dibekal dengan literasi yang macam-macam, ya. Pertama, memiliki penguasaan diniyah yang sangat bagus, ya. Penguasaan dalam ilmu akidah, dalam ilmu fikih, ilmu usul fikih, ya. Ilmu diniyah secara umum mereka memiliki penguasaan yang bagus. Kemudian juga memiliki literasi, contoh dalam penulisan, ya, contoh di dalam masalah penulisan. Maka disalurkan minat mereka, dan ini keunggulan yang berikutnya, yaitu adanya penyaluran minat di Bakkah ini. Oh, penyaluran minat. Iya, disalurkan minat mereka. Kalau minatnya suka menulis, disalurkan, ya. Minatnya suka sains, kita ikutkan olimpiade, kita ikutkan perlombaan, ya. Minatnya suka memasak, dan banyak kita adakan kursus. Ada kegiatan masak. Iya, tata boga dan semisalnya. Minatnya menjahit, kita salurkan, ya, tentang masalah jahit menjahit, ya, menganyam, ya, dan semisalnya. Maka sesuai dengan minat masing-masing, ya. Jadi kita sediakan ada penyaluran minat-minat semacam itu. Dan ini salah satu keunggulan yang kita miliki di Ponpes Bakkah ini. Kemudian juga keunggulan Bakkah ini, ya, bahwasanya kita terakreditasi di Kemenak, ya. Jadi kita ikut Kemenak. Jadi ijazah kita bukan ijazah paket. Berarti diakui sudah. Diakui, ya, di Kemenak. Ya, ijazah kita bukan ijazah paket. Ini tentunya mungkin orang bertanya, apa sih, Ustaz, bedanya paket dengan yang tidak paket, kan semacam itu, ya. Tentu beda. Ijazah yang paket, ijazah yang tidak paket ini bisa luas. Dia menyalurkan kemana saja ketika dia melanjutkan studi, ya. Jadi dia bisa luas, ya, melanjutkan studi kemana-mana, ya. Maka berdasarkan inilah kita ingin meluaskan anak-anak itu, karena yang masuk di sini macam-macam, ya. Karena tidak semua masuk di sini lulus, mungkin ada yang ada yang menikah, mungkin yang lulus belum menikah, ingin melanjutkan kuliah, sekolah, macam-macam, beraneka ragam, sehingga kita untuk menaungi semua yang ada ini, kita ikut akreditasi, ikut Kemenak, dan alhamdulillah kita terakreditasi, ya, kita terakreditasi dengan baik, ya. Maka ini bisa memiliki pilihan lebih luas bagi anak-anak nanti ketika kedepannya ingin melanjutkan, ya. Dan ini, ya, kenapa kita mengambil tidak paket, dan tentu resikonya adalah ketika pondok itu mengambil tidak paket, otomatis risiko jam belajarnya banyak bertambah, ya. Tentu ini bertambah, ya. Dan ini insya Allah tidak beban. Emang usia anak-anak itu juga harus disuruh dia belajar, jangan sampai waktunya, ya, betul, mumpung masih muda. Jangan sampai ada waktunya banyak yang kosong, karena mumpung masih muda tadi, ya. Karena ini kesempatan mereka. Kalau kita yang sudah tua ini susah, ya. Tetapi kalau anak-anak itu emang, ya, harus ada pepatah mengatakan, man kanat bidayatu muhriqah wa nihayatu musyriqah. Kalau di awalnya orang menuntut ilmu itu sudah terbakar-bakar, ya,
Artinya dia menuntut ilmu itu sudah terbakar-bakar awalnya, maka akhirnya dia akan bersinar. Ya, maka lebih baik ya kita capek di awal ketimbang kita sedih di akhir. Ya, lebih baik capek di awal, ya, nanti kita bahagia di akhir. Nah, ini diantara keunggulan Ponpes Bakkah ya. Nah, ini diantara mungkin sekian keunggulan yang ada di Pondok Putri Bakkah ini. Masya Allah, yang pertama berakhlak karimah, kemudian yang kedua mutkin ya, hafalan Qurannya, ya, hafal Quran, kemudian bacaan juga mutkin, yang ketiga bahasa Arabnya juga bagus, penguasaan bahasa Arab, penguasaan diniyah, ya, yang diniyah juga bagus, memiliki kemudian keterampilan, ya, keterampilannya bisa salurkan dan sudah terakreditasi. Ini 4 sehat 5 sempurna. Ya. Jadi saya yakin insya Allah mendengar ini ya, para calon wali murid nanti di rumah pasti akan tertarik untuk dan juga sekarang dari sisi fasilitas mungkin ya, fasilitasnya ya mungkin kalau boleh saya menurut, tapi saya sebetulnya saya nggak mau berbicara fasilitas ini banyak ya sepanjang lebar ya, karena saya itu ini pemikiran saya pribadi dan ini yang saya tanamkan kepada yang lain, bahwasanya yang terpenting dari sekolah itu adalah kualitas keilmuan. Fasilitas perlu ya, tetapi yang terpenting adalah kualitas. Itu yang paling terpenting ya, paling terpenting di dalam dunia pendidikan itu adalah kualitas ya, baik itu kualitas ya sumber daya manusia yang mengajar dan anak didik yang dihasilkan. Nah, saya ingin berbicara di sisi sedikit, kalau diizinkan berbicara secara fasilitas, maka insya Allah tahun depan kita tuh akan berpindah, terjadi perubahan besar-besaran di Pondok Putri ini. Mungkin saya katakan 360 derajat dari sisi fasilitas. Iya. Berbalik. Iya. Ya, perputaran yang luar biasa ya, terjadi perubahan yang luar biasa, bahwasanya pertama kita nanti akan pindah gedung. Yang sekarang ini dulunya adalah di gedung yang dibangun dengan struktur hotel ya, sekarang ini kemudian kita jadikan asrama tempat pendidikan. Sekarang ini kita ubah betul-betul di gedung kita bangun yang kita rancang dari awal, dirancang betul-betul untuk Pondok Putri, sehingga gedung yang sekarang ini sangat lebih bagus ya, kalau kita katakan lebih megah daripada ya yang sebelumnya jauh sekali ya, dan dirancang betul-betul ya dibangun untuk Pondok Putri, sehingga alhamdulillah sekarang ini terbangun 3 lantai kelas ya, dengan 18 lokal ya kelas yang kita sediakan, dan sudah terbangun musola, dan sekarang kita tahap pembangunan 30 lokal asrama dengan 3 tingkat ya sekarang, dan insya Allah selama 7 bulan pembangunan itu rampung insya Allah, dan itu insya Allah terjadi perubahan fasilitas yang luar biasa, yang mungkin mudah-mudahan ya santri yang kelas 3 sekarang ini yang nanti akan naik ke kelas 3 aliyah, mungkin dia gigit jari, kenapa nggak dulu Ustadz bikin semacam ini ya, insya Allah. Masya Allah. Jadi secara kualitas kurikulumnya, kualitas administrasinya, kualitas sarana prasarana semua sudah terjamin insya Allah. Ya. Nah,